'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal na'udzubillahi min hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana ya kemarin? Yang mana wakolanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bidarini amin wa qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullu anata ora nuduhake sapa ingsun kum ing sira kabeh alama ing atase perkara yamhu kang busek sapa Allahu Allah bihi kelawan sebab ma al khotoya ing pira-pira kesalahan wa yarfa'ulan ngangkat sapa Allah bihi kelawan sebab ma bi kelawan sebab ma ad-darajati ing pira-pira derajat. Kalau ngendikan sapa sahabat, bala anggih ya Rasulullah. Kala ngendikan sapa Rasulullah, isbahul wudu'i utawi iku isbahul wudu'i nyempurnaake wudu ala maka harihi ing atase pira-pira nggon makruh. Alal makari ing atase pira-pira perkara kang makruh. Wa kasratul hutu lan ake cangga. Cangga itu langkah. Wa kasrul hutu lan ake cangga ilal masajidi maring pira-pira masjid. Ilal masajidi maring pira-pira masjid. Wan tidorus sholati lan ngenteni salat. Wan tidorus sholati lan ngenteni salat ba'da sholati ing dalem sakwise salat. Fadalikum mongko utawi mengkono-mengkono isbahul wudu wa kasratul huta wan tidorus salat iku arribatu netepi ibadah. Iku arribatu netepi ibadah. Rasulullah SAW berkata, apakah kalian tidak mau aku tunjukkan sesuatu yang dengan sesuatu itu Allah akan menghapus segala kesalahan dan mengangkat derajat? Sahabat menjawab, enggak ya Rasulullah, kita mau. Qala isbahul wudu alal maka rihi menyempurnakan wudu. Kayak misalkan kita kan ya sederhananya kita kayak makruh adalah sesuatu yang kalau dilakukan tidak mendapat apa-apa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Ya kan, tapi selama ini kita sering dicontohkan kayak makan bawang, makan pete, sesuatu yang makruh-makruh seperti itu. Padahal makruh yang paling dekat dengan kita itu adalah meninggalkan sesuatu yang jelas sunahnya. Meninggalkan suatu sunah yang jelas sunah itu hukumnya makruh. Kayak misalkan wudu. Bener wudu kalau cuman kita satu basuhan itu kan hukumnya sah. Tapi karena sunahnya 3, kalian melakukan 1, sah masa, tapi dapatnya malah makruh. Jadi makruh itu nggak harus makan bawang, makan pete. Kan kita kan selama ini dicontohinnya hal-hal yang seperti itu ya. Padahal makruh yang paling dekat adalah tidak melakukan sunnah. Kalau nggak melakukan sunnah berarti otomatis makruh gitu lah. Kemudian kalau nggak melakukan sunnah berarti melakukan kemakruhan. Iki maksudnya apa? Isbahul wudu alal makari, berarti menyempurnakan wudu. Kayak wudu enggak wajahnya 3 kali, tangannya 3 kali, enggak cuman ngambil wajibnya. Makruh di sini ya, makruh tidak melakukan sunnah itu hukumnya makruh. Terus wa kasratul huta ilal masajid, dan berapa banyak langkah menuju masjid. Yo, rumah masjidnya pinggir rumah, tapi kalau mau sholat muter dulu sedesa. Tapi ya kayak gitu pegawaian aku. Wan tidaru sholati ba'da sholati, menunggu sholat setelah selesainya sholat. Sudah habis sholat duhur lagi, ya Allah berapa menit lagi
lagi asar aku tak wudu, tak siap-siap. Itu orang berarti orang bener-bener cinta sama Gusti Allah ya. Baru selesai sholat maghrib, ya Allah, kok isane suwe banget ya Allah, aku bisa kangen sholat. Nah itu maksudnya gitu ya. Padahalikum arribatu, hal-hal seperti ini adalah bentuk daripada netepi ibadah. Waqala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbahul wudu'i utawi nyempurnaake wudu, alal makarihi ing atase pira-pira makruh, wa imalul akdami lan nglakukake pira-pira sikil, wa imalul akdami lan nglakukake pira-pira sikil ilal masajid di maring masjid iki padha ya. Wa antidarus sholati lan ngenteni salat ba'da sholati ing dalem sakwise salat. Iku yang silum basuh opo isbahul wudu i'malul akdam wantidarus sholat al hotoya ing piro-piro kesalahan hoslan kelawan basuhan tenanan. Ya sama saja, cuman ini beda apa ya, beda penjelasan belakangnya. Kalau di sini yang silul hotoya huslan, maka segala perbuatan tadi, entah itu menyempurnakan wudhu, menunggu waktu sholat, dan menjauhi kemakruhan-kemakruhannya wudhu, itu bisa membasuh dari kesalahan. Waqala ngendikan sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sopo newo iku hoda melebu esuk sopo man ilal masjid di maring masjid, ini bisa diartikan mati soalnya. Ba'da sholati. Manawi sapane wong iku hoda budalan sopoman, budalan isuk sopoman ilal masjid di maring masjid, warohalan budalan sore sopoman, warohalan budalan sore sopoman, aadda mongko nyiapake sopo Allahu Allah lahu kanggoman nuzulan ing tempat fil jannati ing dalam swarga kullama hoda ing dalam setiap isuk sopoman warohalan setiap sore sopoman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW berkata, man hoda ilal masjidi waroha a'adallahu lahu nuzulan bil jannati kullama hoda waroha. Barang siapa orang yang dari pagi ke masjid, terus sorenya ke masjid lagi, maksudnya sholat subuh di masjid, sholat duhur di masjid, sholat asar di masjid, maka Allah a'adallahu lahu nuzulan fil jannah, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat di surga. Kullama hoda waroha, dengan kadar setiap pagi ke masjid, maksudnya setiap kadarnya. Wajah alang ngendikan sopo Ibnu Ummi Maktum ilan Nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasku madul sopo Ibnu Ummi Maktum ilaihi maring kanjeng Nabi annahu ing sak temene Ibnu Ummi Maktum iku dorirun buta, ana ing sak temene Ibnu Ummi Maktum iku dorirun buta, wal badinatu hale utawi kota Madinah, wal badinatu hale utawi kota Madinah iku datu hawamin duweni hayawan buas. Gitu aja. Wa abarin lan piro-piro sumur. Wa qala lan ngendikan sapa Ibnu Ummi Maktum, afala tajidu ana toh
ora nemuake sapa panjenengan sapa sira li kanggo ingsun rusotan ing kemurahan an usolia ing yen to salat sapa ingsun fi baiti ing dalem umah ingsun. Kala ngendikan sapa Rasulullah atas mau anato krungu sapa sira annida ing adzan. Kala enggih kala ngucap sapa Ibnu Ummi Maktum naam enggih. Kala ngendikan sapa Rasulullah ma ajidu ora nemu sapa ingsun laka kanggo sira rusatan ing kemurahan. Bahkan di sini diceritakan Ibnu Ummi Maktum itu madul lah gampangnya, dia mengeluh pada Rasulullah, ya Rasulullah saya ini buta, sedangkan di Madinah itu banyak hewan buas, banyak hewan liar dan banyak sumur, misalkan aku kejegur gimana? Afala tajiduli rusatan an usolliya fi baiti, apakah tidak ada kemurahan bagi saya untuk melakukan sholat di rumah saja? Terus Rasulullah berkata, qala atasma'u an-nida, apakah kamu dengar adzan? Terus Ibnu Ummi Maktum berkata, enggih saya dengar adzan. Qala ma ajidu laka rusatan, saya tidak menemukan bagimu adanya kemurahan. Maksudnya gimana? Orang buta aja masih dianjurkan, masih ditekankan untuk ikut jamaah, apalagi orang yang sehat. Ini orang buta, apalagi orang yang sehat, berarti lebih-lebih tekankan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Rasulullah iku kala ngendikan sapa Rasulullah salah satu nutawi wong telu iku la'anang laknat hum ing salasah sapa Allahu Allah wa dakaro lan nyebut sapa Allah minhum sangka salasah rajulan ing wong lanang yasma'u kang krungu sapa rajul hayya 'ala shalah ing lafat hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah ing lafat hayya 'alal falah, walam yujib lan orang nyembadani sapa rajul hu ing lafat, hu ing perkataan maksudnya ya. Rawa ngriwayatake hu ing hadis sapa Al Hakim. Hakim iki berarti hadisnya enggak dilanjutin ya. Cuman disebutin golongan yang pertama. Rasulullah SAW berkata 3 orang akan dilaknat oleh Allah. Terus hanya menyebutkan sebagian dari 3 orang ini. Sebagiannya itu siapa? 1 orang yang dia kedengar adzan, dengar hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, maksudnya di sini adalah adzan fala walam yujibu, dan dia tidak mendatangi sholat tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Wa qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tadi? La sholata ora ana salat iku maujud. La sholata ora ana salat iku maujud li jaril masjidi kaduwe wong tanggane masjid illa fil masjidi kejaba ing dalam masjid. Rasulullah SAW berkata, la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Bahkan misalkan ada orang masjid sangat dekat dari rumahnya, cuman berapa langkah dari rumahnya, terus dia memilih untuk tidak sholat di masjid, malah memilih untuk sholat di rumah. Ini bagi laki-laki ya, bukan bagi perempuan. Perempuan masih tetap afdol di rumah. La sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Maka bagi dia itu misalkan tetap sholat di rumah itu tidak ada sholatnya. Ini bukan berarti sholatnya nggak sah, sholatnya nggak apa, tapi tetap nggak, sholatnya nggak, fadilahnya itu loh, fadilahnya berkurang. Kan tetap ya namanya jamaah sama enggak itu tetap beda fadilahnya. Terus di mana? Wa qala wa mimma lan termasuk sangka perkara yang bagi kang seyuya apa ma wa yata'akkadu lan kokoh apa ma fi sholatil jamaati ing dalam sholat jamaah taswiyatus sufufi utawi ngerataake pira-pira shaf wa tarasu lan rapat fiha ing dalam sufuf. Termasuk hal-hal yang seharusnya dilakukan dan sebaiknya sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam urusan sholat jamaah adalah taswiyatus sufuf wa tarasu fiha, yaitu menyejajarkan shaf dan rapat, sejajar dan rapat, enggak zigzag. Kan kadang ada ya sholat nggak tahu hukumnya, kayak misalkan ziarah kan kadang
itu kan sholatnya sendiri-sendiri kan, tapi misalkan dilihat kalau ternyata jamaah gitu kan aneh. Misalkan ini sholat sendiri kan, tahu kan kalau ziarah-ziarah masjidnya kumpul, ini kadang jamaahnya sama ini jamaahnya sama ini. Andai kata misalkan itu bentuk jamaah satu, itu kan aneh bentuknya, nggak rapet, ya softnya nggak lurus. Padahal fadilahnya, keutamaannya jamaah ya lurus ya rapat. Jangan gara-gara lagi marah sama si A nggak mau ngerapat di pinggirnya. Misalkan emang nggak mau pinggir-pinggiran sama itu, ya wis geretan koncomu cek di pinggirnya itu. Jangan sampai gara-gara aku egois tak gak mau deket-deket sama dia, dilewatin satu sajadah gitu. Jangan. Perasaan ya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Terus mana tadi? Kala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu ngeratakno sapa sira kabeh sufufakum ing pira-pira sofe sira kabeh. Wa hadu lan ngelempongo sapa sira kabeh baina manakibikum ing dalam antarane pundake sira kabeh. Walinu lan lemes sapa sira kabeh fi aidi ihwanikum ing dalam tangane dulur sira kabeh. Wasuddul halala wasuddu lan ngisi sapa sira kabeh al halala ing luang fa inna syaitana mangko sak temene syaitan iku yadhulu masuk sapa syaitan fima ing dalem tempat bainakum ing dalem antarane sira kabeh bimanzilatil hadfi kelawan kadar panggonane cempe, yakni negesi sapa ingsun aulad dadoni ing anake domba asihara kang cilik. Belum ada gambaran ya. Rasulullah SAW berkata, sawu sufufakum wa hadu baina manakibikum. Luruskan sofmu dan ratakan sofmu dan luruskan sofmu. Baina manakibukum, antara pundak ketemu pundak. Tapi kan ada yang orang-orang sebagian yang salah paham. Masalah ngeluruskan itu diluruskan kakinya. Jadi pernah nggak lihat di foto entah meme atau di sosial media itu sholatnya itu kakinya yang benggang itu, kakinya jadi rapat kaki ketemu kaki. Padahal ini yang dimaksud mensejajarkan itu bukan mensejajarkan, karena demikian masa iya perempuan sholatnya gitu lah lucu. Pernah nggak sih lihat fotonya? Pernah ya, kayak di Facebook itu sholatnya kakinya yang renggang. Padahal ini yang dimaksud meluruskan soft itu bukan di kaki, yaitu di pundak, antara pundak ke pundak, bukan kaki ke kaki. Aku pernah lihat soalnya fotonya kayak gini kan, berarti kan kesalahpahaman dalam meluruskan soft. Padahal yang dimaksud sejajar pundak antar pundak, bukan kakinya dempet gitu sekiranya nggak bisa lewat, ya enggak. Astagfirullahaladzim. Terus lanjut nih ya. Wa anil barra Wanil barra nggih sementen mawon. Masih banyak ya. Hataman kapan sih? Selesai ngajinya kapan biasanya? 17 mulut. Sawal mulut. 17 Rabiul Tsani. Oh, iya. Nggih, untuk hari ini semonten mawon, semoga bermanfaat. Ngapunten ingkang ngatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.